beserta pejabat utama Polda Jawa Tengah. Yang kami hormati PJ Bupati Brebes dan Dandim 0713 Brebes, serta yang kami hormati pula Kapolres jajaran Ekswil Pakalongan dan tamu undangan sekalian. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat sehingga pada pagi hari ini kita dapat Indonesia. Yang terhormat Bapak Irwasum Polri, yang kami hormati adanya kunjungan kerja Bapak Presiden Republik Indonesia di wilayah Kota Solo. Pertama, Irwasum Polri beserta para pejabat pendamping di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, sekaligus kami juga haturkan banyak terima kasih di sela-sela kesibukan Bapak Wakapolri Jenderal masih berkenan hadir di sini untuk meninjau secara langsung kesiapan ataupun pelaksanaan operasi Polrestabes Barat. Hal ini terbukti Jenderal pada operasi Ketupat Candi pada tahun 2019. Bapak Direktur Lalu Lintas pada saat itu menghendaki diberlakukan kontraflow dapat diperankan menyampaikan himbauan kepada masyarakat, tentu juga dengan penuh kesantunan. Manakala masyarakat memang sudah cukup ketika istirahatnya, dimohon untuk dapat melanjutkan perjalanan dengan tetap memperhatikan kehati-hatian dan keselamatan daripada para pengemudi dan penumpangnya. Kemudian selain itu juga kami menyampaikan kepada para pengelola rest area untuk menambah toilet portable. Selain daripada pos ex Koresidenan Pekalongan, yang saya hormati hadir Bapak PJ Bupati dan kemudian yang mewakili Pak Kajari ya, jajarannya yang telah melakukan kegiatan pengamanan mudik Lebaran ini, yang kalau kita melihat laporan yang disampaikan tadi sudah cukup baik ya,
tidak ada kejadian-kejadian yang menonjol, walaupun tadi ada kejadian sebelum pelaksanaan operasi ketupat Semeru di sini. Tidak ada, betul ya Pak Kapolda ya. Ya, petasan di daerah tapi tidak ada ini kan, tidak ada korban jiwa, yang ada korban jiwa. Melaksanakan operasi ketupat itu 6 hari sebelumnya kita sudah melaksanakan operasi cipta kondisi dengan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Kemudian nanti operasi ketupat selesai tanggal 1 Mei, 6 hari juga kita melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Itu yang akan kita lakukan. Dari beberapa evaluasi yang sudah kita lihat dalam pelaksanaan kegiatan operasi ketupat ini, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita. Termasuk tadi ketika saya bersama Pak Irwasum dan rombongan memantau dari udara, di mana tempat-tempat terjadi kepadatan lalu lintas. Juga tadi sudah disinggung oleh Pak Wakapolda. Yang pertama itu di tempat rest area. Nah, rest area ini tadi disampaikan di Jawa Tengah ini ada 2 pit ya. Agak sulit kita untuk menghimbau mereka secepatnya. Tetapi walaupun sulit, saya berharap rekan-rekan para Polres ya tetap dihimbau, tetapi tentunya secara santun menghimbaunya untuk percepatan, karena kalau tidak itu mereka berada ke Jawa Timur, ke Jogja atau ke daerah lain, ke Sumatera sana, diingatkan sampaikan ke tetangganya atau melapor pada Babinkan. Siap, ini yang ngepost, ini ngepost semua nih, ngepost. Pelaksanaan kegiatan pengamanan mudik Lebaran sampai dengan penjagaan ini, bagaimana arus yang ada baik itu di jalur tol maupun di jalur arteri. Kalau kami lihat dari atas tadi, memang kita lihat arus itu pada titik tertentu ada kepadatan tapi mengalir ya, tetap mengalir. Terjadi kepadatan itu seperti di beberapa tempat di rest area khususnya, karena sebagian masyarakat ada yang memarkir kendaraannya di luar rest area dan masuk, nah ada kepadatan, tapi setelah itu lancar kembali. Kemudian kalau ada kendaraan-kendaraan yang parkir di bahu jalan ini juga menimbulkan kepadatan, tapi setelah itu mengalir lancar kembali. Nah, tadi saya sudah sampaikan kepada Pak Kapolda dan jajarannya, mereka yang parkir di pinggir jalan atau di bahu jalan, kemudian di rest area woro-woro, tapi secara santun. Arus itu pada titik tertentu ada kepadatan tapi mengalir ya, tetap mengalir. Terjadi kepadatan itu seperti di beberapa tempat di rest area khususnya jalan, kemudian di rest area woro-woro, tapi secara santun ya, untuk bisa jalan kembali sehingga arus lalu lintas ini tidak mengalami kepadatan, karena padatnya hanya karena itu, bukan karena yang lain-lainnya. Kemudian juga dari apa yang disampaikan oleh Pak Wakapolda tadi, khususnya untuk wilayah di atau daerah lain yang menuju ke Jawa Tengah, Yogyakarta, Surabaya akan merasa aman, nyaman ya, dan tidak ada hal-hal menonjol yang terjadi, apakah itu kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya. Juga tadi disampaikan selama operasi ketupat 2023 ini tidak ada kejadian-kejadian yang menonjol terjadi di Jawa Tengah ini. Juga saya menyampaikan beberapa hal kepada Pak Wakapolda dan jajarannya ya, di dalam kegiatan ini untuk menghimbau kepada
para pemudik khususnya ya, dalam mereka melaksanakan mudik Lebaran ini, yang pertama tentu memperhatikan kesehatan kendaraannya itu sendiri. Kendaraan itu parkir di bahu-bahu jalan, yang saya katakan dari di awal, yang bisa menyebabkan terjadinya kepadatan lalu lintas. Karena kalau kita pantau dari atas tadi, sebenarnya ini salah satu yang agak padat, setelah itu lancar semuanya. Kendaraan yang keluar dari tol Kali Kangkung ya. Dan kalau kita bandingkan dengan H-3 ya, pada tahun yang lalu, itu juga mengalami kenaikan sebanyak 12% ya. Tentunya ini belum selesai ya. Saya sampaikan kepada Pak Wakapolda dan jajaran, masyarakat masih ramai yang mudik ya. Terus mungkin nanti malam juga masih ada kenaikan jumlah kendaraan. Tapi alhamdulillah tadi kita melihat jalan tol dan arteri cukup lancar dilalui oleh masyarakat, dan mudah-mudahan ya, dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Kapolda dan jajaran bersama-sama teman-teman dari TNI, pemerintah daerah, dan tentunya dari instansi terkait lainnya ya, apa yang sudah kita rencanakan bisa berjalan dengan lancar, dan mudik juga mereka aman dan selamat kembali ke rumahnya. Dan juga saya ingatkan tadi untuk juga menjaga, kalau ada saudara-saudara kita yang mudik ini, rumahnya dijaga, dipatroli ya, sehingga jangan sampai nanti pulang mudik tiba-tiba rumahnya sudah kosong isinya. Nah ini ya, memang informasi yang kita dapat saat ini ada peningkatan kasus, kemudian apalagi ini di musim mudik tentunya mobilitas masyarakat sangat tinggi. Kita perlu mengantisipasi, setidaknya memang sudah divaksin ya. Kita harapkan masyarakat itu paling tidak sudah divaksin 1, 2, syukur-syukur sudah booster 1 maupun booster 2. Kemudian protokol kesehatan ini juga sebaiknya selalu diterapkan, apalagi kalau kita berhadapan dengan orang tua yang komorbid maupun kita dalam kondisi mulai dari penggunaan masker serta cuci tangan setelah beraktivitas juga harus selalu diterapkan. Kalau jaga jarak, saya kira ya kondisi saat ini mobilitas masyarakat sangat tinggi, ya kita harus berhati-hati aja. Untuk pemeriksaan atap itu masih akan dilakukan? Pemeriksaan tidak, ini hanya yang kami lakukan ini kemarin dengan Dinas Perhubungan, bekerja sama dengan Dinas Perhubungan untuk pengemudi terkait dengan narkoba. Kalau untuk yang antigen itu kami tidak lakukan, karena harapannya justru didorong di vaksin. Vaksin masyarakat setidaknya juga bisa memanfaatkan di fasilitas pelayanan kesehatan. Kami di Puskesmas juga tetap 24 jam pelayanan, baik itu yang rawat jalan selain di hari merah, tanggal merah. Tapi kalau untuk tanggal merah ini yang UGD dan mampu persalinan tetap dibuka 24 jam. Persalinan maupun konet ya, pelayanan gawat daruratan, maternal, prenatal. Untuk warga Brebes yang dikabarkan pernah positif varian baru ini sudah terlacak? Ya, kami berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Sampai saat ini tidak ada informasi identitas warga tersebut, termasuk dengan Kemenkes pun sampai